atau digerus atau pakai buconizer. Kemudian yang kedua, merusak atau menghancurkan membran sel. Supaya apa? Protein di dalam sel keluar. Nah, andainya Bapak Ibu sampelnya nanti adalah protein di luar sel. Contohnya seperti apa, Pak? Misal Bapak Ibu punya isolat bakteri gitu ya, isolat bakteri. Dengan ditumbuhkan pada media tertentu. Nah, Bapak Ibu ingin mengamati misal protein gitu ya. Ada bakteri yang saya dapatkan ini dapat dari luka gitu ya. Luka hati gitu ya. Hati yang terluka gitu ya. Kita isolasi. Kemudian kita tumbuhkan dalam media cair. Nah, ditunggu 24 jam mungkin atau 2 hari biar mantap, tumbuhnya banyak. Nah, nanti itu kan kita dapat suspensi media yang di dalamnya ada bakterinya. Nah, tinggal kita pilih enzimnya enzim ekstraseluler atau intraseluler. Kalau enzimnya enzim ekstraseluler, maka medianya langsung kita sentrifugasi, ya. Langsung kita sentrifugasi. Nah, nanti ketika itu selnya atau biomasanya akan mengendap. Nah, biomasanya akan mengendap. Nah, supernatanya itulah yang akan kita gunakan untuk sampel SDSPH. Gitu. Supernatanya itu bisa kita gunakan untuk sampel SDSPH. Nah, berarti itu ya proteinnya itu masih crude protein tapi ya belum protein yang murni. Nah, masih crude protein atau protein campuran. Gitu. Nah, misal saya mau mendeteksi toksinya apa gitu ya, kita perlu analisis lebih lanjut. Bisa menggunakan immunoblotting, bisa menggunakan mass spectrometry ya. Nah, kalau pakai mass spectrometry kita nanti tahu dia ini proteinnya apa aja gitu di dalam campur. Apa? Nah, kita harus punya toksinya. Nah, kita punya protein anti toksinya. Nah, di dalam suspensinya itu tadi akan ada toksinya tuh. Nah, ketika itu nanti kita blotting. Blotting itu jadi dipindahkan gitu ya. Gel dari SDSPH itu ditransfer ke suatu membran yang membran itu sudah direndam dengan antitoksinya. Nah, nanti akan berwarna. Fragmen protein yang berinteraksi dengan antitoksin itu akan berwarna, gitu ya. Warnanya berbeda. Nah, itulah protein targetnya. Ukuran sekian, nanti kita bisa tahu ukurannya, molekular size-nya berapa. Maksudnya berat molekulnya berapa. Nah, nanti bisa kita analisis lebih lanjut seperti itu. Nah, protein hasil ekstraksi, kemudian dipisahkan menggunakan sentrifugasi gitu ya. Protein hasil ekstraksi merupakan crude protein. Biasanya memang crude protein, masih campuran, belum murni. Kalau proteinnya ingin diendapkan, maka bisa perlakuan dengan amonium sulfat. Bisa diendapkan nanti, proteinnya mengendap. Karena diikat dengan amonium sulfat. Nah, ekstraksi protein secara sederhana, tahapannya seperti ini. Pertama, sampel ditimbang. Nah, kalau padat ya kurang lebih 1-3 gram. Ya, 1-3 gram. Misal kita pakai 3 gram gitu ya. Misal sampelnya telur 3 gram. Kemudian telur itu digerus pakai mortar, dihaluskan, kemudian ditambah PBS. PBS ini 1:1. 1:1. Berarti 3 mili gitu ya. Kalau ini 3 gram berarti PBS-nya 3 mili. Nah, seandainya kalau sampelnya cair, berarti yang tidak usah digerus. Tidak usah ditambah PBS juga, karena sudah cair. Nah, langsung bisa diukur. Langsung bisa diukur. Tinggal nanti saya jelaskan. Nah, kemudian setelah ditambah PBS, inkubasi dingin 5 menit sambil dikocok tiap menit. Nah, supaya proteinnya larut PBS ini. Kemudian kita sentrifugasi. Endapannya turun, cairannya ada di atas. Nah, kita ambil cairannya, pernatanya. Nah, kemudian cara mengukurnya atau cara mencampurnya mirip dengan kita membuat serial konsentrasi tadi. Yang mana Pak? Yang ini, tabel-tabel. Nah ini. Ya. Kita coba pakai yang nomor 3 ini. 1 mikrolit ini
adalah sampel. Kalau tadi kan BSA, kita ganti sampel. Sampel cairan tadi, supernatan tadi. Tambah aqua 799. Dan ditambah BPA 200. Totalnya sekian. Nah, ini nanti dimasukkan ke alat spektrofotometer. Kalau misal proteinnya mungkin dirasa terlalu sedikit, kita pakai yang 2 mikro. Saya khawatir protein saya, sampel protein saya terlalu sedikit Pak ya, berarti mikrolit. Jadi cairannya diambil 2 mikrolit, nah, kemudian ditambah Aquadis 798, nah, kemudian BPA-nya 2. Nah, tapi kalau pakai 2 mikrolit ini ada pembaginya nanti, setelah dihitung dibagi 2. Nah, nanti saya tunjukkan juga. Nah, untuk yang cairan, nah sama, kalau untuk cairan, supernatan atau cairan, misal sampelnya cairan gitu ya, cairannya kita ambil 1 mikrolit, dilarutkan dengan Aquadis 799, kemudian ditambah dengan BPA. Nah, ditunggu 5 menit sampai dia bereaksi berwarna biru, kemudian dimasukkan kuvet, ditunggu gitu ya. Kemudian diukur alat spektrofotometer, dicatat absorbansinya. Ya. Nah, hasil pencatatan absorbansi tadi itu dimasukkan ke rumus ini. Nah, rumus ini yang kita dapatkan ini. Misal ini saya hapus dulu. Kenapa Pak kok dihapus? Nah, ini sama. Di sini sudah ada. Nah, misal saya punya sampel ini. Nah, ini sampelnya. Ada tahu, telur, susu, ASI. ASI ini asinya sama. Ada ASI, kemudian ada bakso, daging ayam, tempe gitu ya. Nah, kalau Aquadisnya 798 berarti sampelnya ini 2 mikrolit yang ditambahkan. 2 mikrolit yang ditambahkan. Nah, ini Y sama dengan sekian-sekian. Ini kita ubah dulu menjadi X sama dengan. Kenapa? Karena X adalah konsentrasi. Kita cari konsentrasinya atau X-nya ini kan sudah diketahui. Nah, ini kalau ini saya nggak ada papan tulis ya. Kalau ada bisa saya tuliskan. Tapi ya seperti inilah. Kalau Y ini saya tulis lagi. Y sama dengan sekian-sekian-sekian. Nah, kalau saya ubah jadi X sama dengan ya X sama dengan Y min 0,0045 dibagi 0,0324. Nah, berikutnya kita masukkan saja. Nah, misal ini kan belum ada nih, awalnya belum ada. Up, hilang gitu ya. Awalnya belum ada. Kemudian kita masukkan. Sama dengan. Absorbansinya kita klik. Kemudian minus 0,0045. 0,324. Nah, ini adalah konsentrasinya. Konsentrasi proteinnya. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini dapat semua. Ya, ini absorbansi dari alat spektrum. Nah, akhirnya kita dapat konsentrasinya semua. Tapi ini masih konsentrasi dalam 2 mikrolit. Ini kan dalam 2 mikrolit. Maka kita bagi coba saya tuliskan lagi agak dikurangi 0,5 dibagi 0,0. Beda ya. Beda ya. Sama. Supernatan sampelnya. Maka Aquadis yang ditambahkan 798. Oleh karena itu kita bagi 2. Nah, supaya kita dapat konsentrasi per mikrolitnya berapa. Bukan per 2 mikrolit. Jadinya per mikrolitnya berapa. Maka kita bisa dapat bahwa konsentrasi tahu. Berarti per mikrolit tahu itu konsentrasinya 0,9 mikrogram protein.
kemudian yang telur 8, sekian, kemudian yang susu sekian, yang ayam sekian, daging ayam gitu ya. Seperti itu. Nah, ini menghitung konsentrasi protein. Ya. Berikutnya, oh iya, ini saya ada video terkait membuat kurva standarnya seperti apa gitu ya. Nah, saya munculkan videonya. Apakah sudah terlihat? Apa itu? In this video, you will learn how to perform protein quantitation using the Bradford assay. Protein quantitation is one of the most commonly performed procedures in a biotechnology laboratory. In this activity, the protein concentration in milk will be measured Nah, ini using the sampelnya Bradford susu ya. assay. Sampelnya susu. For this activity, you will need 1x Bradford reagent Nah, ini ada and 1x PBS phosphate dan buffered ada saline, or Bradford Reagen PBS. atau BPA tadi. Using a 20 to 200 microliter micropipette, set the pipette to 98 microliters. Pipette 98 microliters of 1x PBS into an empty microcentrifuge tube labeled sample. Nah, kan PBS-nya atau pelarutnya dan dimasukkan BPA-nya. Switch to a 2 to 20 microliter micropipette and set the pipette to 2 microliters. Oh, sampelnya. Pipette 2 microliters of milk sample into the microtube labeled sample A. PBS by either pipe. This mixture has diluted the milk to 1 part in 50. Label do have certain of diluted milk sample into the cuvette labeled sample Nah, ini and 20 microliters labeled control. Ini Protein jadi standard. sudah ada konsentrasi-konsentrasi See your protocol for the Nah, mereka gamma globulin gitu ya. Kalau kita tadi BSA bovine serum albumin. Nah, ini lebih murni lagi kayaknya proteinnya. Pakai bovine. Konsentrasi kita bikin sendiri. Jadi kita misal pakai C1 berarti ya 1 diencerkan pakai Aquades 799 gitu ya. Kalau ini sudah ada sendiri gitu ya. Jadi tinggal pakai. Ini 0,125 mikrogram. Kemudian ini 0,25, ini 0,5, ini 0,75, ini 1,5, 2. correct concentrations. Like it with the corresponding concentration. Next, add 20 microliters of each protein cuvette. Make certain you use a clean pipette tip for each sample. Now you are ready to add the Bradford reagent to all of the cuvettes you have prepared, including the sample and control. Add 1 milliliter of 1x Bradford. 1 mili ya. 1 mili Bradford reagent. Jadi semuanya ditambahkan 1.
mili. Reagent to each of the cuvettes. Mix completely by pipetting up and down with the micropipette. Incubate the cuvettes at room Inkubasi 5 temperature menit. for 5 Setelah minutes. 5 menit nanti akan mulai bereaksi. Nah, warna berubah gitu ya. Kontrol ini jika tidak ada sampel proteinnya. Ini sampel yang mau diukur. Ini kita bisa tahu bahwa semakin biru maka konsentrasi proteinnya semakin tinggi. Misalnya ini 0,25, ini 25, 0,5, 5, 1, 1,5, 2. Nah, 2 ini paling biru ini adalah konsentrasi protein paling tinggi. Gitu. Sedangkan kontrolnya ini tidak ada protein ya, ini 0. Nah, hanya biura C dan mungkin aquades yang diukur gitu ya. Kemudian yang sampel ini, ya ini sampel yang susu tadi. Ini yang akan diukur absorpsi. After 5 minutes, visually compare the cuvette containing the milk sample to the cuvettes containing the protein standards. Nah, kalau ini kan Determine apa ya? Hanya misal dicocokkan gitu ya, mungkin misal warnanya mendekati yang mana, misal ini warnanya mendekati yang 1,5 ya kurang lebih konsentrasinya nanti mendekati 1,5 gitu. the standard that most closely matches the color of the milk sample. Estimate the protein concentration of the milk sample based upon the visual comparison. To determine the protein select the Bradford assay. When asked to insert blank into the spectrophotometer, insert the cuvette labeled control. Use the blank to set the spectrophotometer to zero Pertama yang dilakukan absorbance belangko dulu. or 100% transmittance. If instructed, read the absorbance of the 7 protein standards and record the absorbance values. Ini kemudian baru sampelnya. Remove the cuvette labeled blank. Nah, misal contoh lagi Pak, misal yang ini yang gede di atas 20, berarti nah di bawah itu 20 bagi 25,8. Nah, 0,7. Nah, berarti yang dimasukkan ke gel SDS nanti 0,77 mikrolit. Seperti itu. Saya kembali ke slide PPT ini. Kemudian itu acuan yang pertama. Konsentrasinya di 20 mikrogram per mikrolit ya, konsentrasi. Kemudian yang kedua, komposisi yang dimasukkan terdiri dari 3 komponen. Jadi yang dimasukkan ke gel ada 3 komponen. Gelnya seperti apa tuh Pak? Kok saya nggak ada ya? Coba. Ada baik. Ini. Ada 2 gelnya. Masukkan ke sumur ini, tuanya ada 2. Ini konsentrasi protein mikrogram per mikrolit itu yang pertama. Di 20 mikrolit. Nah, jadi acuannya 2. Yang pertama tadi konsentrasinya 20 mikrogram per mikrolit. Kemudian yang kedua, volume yang dimasukkan ke sini maksimal, bukan maksimal, kita buat sama yaitu 20 mikrolit gitu. Volumenya. Banyak cairannya gitu ya. Yang kita masukkan 20 mikrolit gitu. Nah, gampang ini. Kita pakai perhitungan yang tadi.
Nah, misal sampel telur dan susu tadi ya, yang dimasukkan ada 3. Ada sampel protein, kemudian ada protein